Kemudian aku iseng-iseng coba cari kerjaan lah gimana gitu kan. Terus aku ngomong sama Ida sehari-hari ke diri sendiri ya, kalau misalkan udah gak ada orang tua kan itu ya buat belajar untuk sendiri, karena mereka sebetulnya mampu kalau diberi kesempatan. Dalam dunia kapitalisme, keuntungan seringkali menjadi tujuan utama para pemilik modal. Menurut filsuf asal Jerman Karl Marx, kaum kapitalis akan terus berusaha meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah mungkin. Namun, pandangan ini tampaknya tak sepenuhnya berlaku bagi Hidayah Ratna Febriani, pemilik usaha fashion Ida Modiste. Alih-alih semata-mata mengejar laba, Hidayah justru mengambil langkah berbeda. Ia merekrut orang-orang dengan disabilitas yang kerap terpinggirkan dari pasar kerja untuk bergabung sebagai bagian dari tim produksinya. Salah satunya adalah Selvi Octavia Hidayat, seorang penyandang disabilitas daksa yang kini menjadi salah satu penjahit andalan di Ida Modiste. Perkenalkan, nama saya Selvi Octavia Hidayat, usia saya 36 tahun. Saya bekerja di Ida Modiste. Pekerjaan saya di sini sebagai finishing. Finishing itu adalah bagian akhir sebelum dikemas. Itu tugasnya adalah setrika, masang kanti, masang payet, dan lain-lain. Kondisi saya itu, saya lahirnya sudah gede sejak lahir. Sejak kecil ya. Jadi dulu tuh awal-awalnya tuh saya tuh lahir tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Sama sama dokternya nggak bisa, sama itunya aku bingung. Dokternya aku kenapa gitu kan. Kok biasanya kalau bayi kan lahirnya nangis ya, ini nggak nangis sama sekali. Terus kemudian ada tetangga yang kesini juga kesini sembuh, juga kesana sembuh. Terus itu sampai kemana-mana tuh, aku juga kemana-mana ya bisa bangun kan. Terus usia 8 tahun tuh aku bisa bangun sih, akhirnya bisa bangun. Tuh bilang aku bersyukur punya anak kayak kamu gitu, masih bisa bangun walaupun nggak bisa jalan gitu ya nggak apa-apa gitu. Terus pas sekolah tuh selalu ada keyboard. SD itu dari kelas TK sampai kelas 6 tuh ada keyboard. Itu kalau naik motor selalu jadi pusat perhatian, entah anak kecil, entah remaja, entah orang dewasa, aku jadi pusat perhatiannya. Aku bilang, "Mah, kok aku jadi pusat perhatian orang ya?" Ya, dari nasihat buat aja. Masa bodoh orang kayak gitu kan. Mereka mah itu nggak tahu ceritanya sebenarnya gitu. Ya udah. Terus aku SMP sampai SMA itu di asrama. Karena itu kan udah gak bonceng kan. Nah itu. Lalu dari SMP, SMA itu aku seneng sih bisa ketemu banyak teman dari luar pulau, dari luar kota. Itu happy banget ya rasanya gitu kan. Ya walaupun ada sedikit kejadian yang bikin saya ilfeel, tapi ya saya ya enjoy aja sih. Dulu sih aku lulus tahun 2012, terus menganggur selama 5 tahun di rumah aja. Terus ada temen yang merekomendasikan untuk pakai KSD yang lainnya. Jadi aku ngajak untuk KSD, terus kemudian aku iseng-iseng coba cari kerjaan gimana.
aku ngomong sama Ida. Sama Ida, ada silakan ya, jadi dia udah sampai sekarang gitu, belajar ya sampai sekarang ya. Terus itu kalah di kasih dijaga sama ibu. Tapi ada yang sulit gak ngelakuin ngerjain ini, ngerjain itu dengan kondisi Sylvie yang seperti ini, itu gimana? Ada. Seperti apa? Seperti misalnya masalah kantin yang agak sulit ya. Kantin yang menurut aku susah dilakukan gitu. Tapi aku kasih ke temen gue, aku gimana kan caranya? Oh gitu, oke, terima kasih gitu. Di sini sempat merasa kayak down gitu-gitu juga atau gimana? Maksudnya mungkin tidak bisa cepat, harus pelan gitu-gitu. Karena kan jalan juga harus pelan-pelan gitu-gitu tuh. Bagaimana membangun kepercayaan dirinya si Sylvie itu? Kan saya kalau kasihnya itu cepat sama udah belajar nanti kita kuat deh. Alhamdulillah sih bisa. Ada harapan ke depan seperti apa Sylvie terkait kerja di sini atau secara pribadi kehidupan Sylvie? Ya bisa itu sih kebutuhan sehari-hari buat diri sendiri ya. Kalau misalkan udah ada orang tua kan itu ya buat belajar. Jadi bisa mandiri. Karena kan orang tua kan juga satu-satunya. Ibu kan bekerja sama mempekerjakan difabel. Ada kesulitan tersendiri Bu mempekerjakan mereka? Mempekerjakan difabel itu awalnya memang sangat banyak penyesuaian. Enggak sebulan 2 bulan, tapi 2 tahun kita harus menyesuaikan dengan mereka. Tapi setelah 2 tahun, alhamdulillah mereka sudah bisa sangat menyesuaikan. Kita tinggal mereka bisa mengikuti kita. Proses itu yang membuat saya mensosialisasi untuk pengusaha bisa mempekerjakan difabel karena mereka sebetulnya mampu kalau itu bisa mampu. Ada target ke depan Ibu ingin seperti apa? Target ke depan di komunitas kami itu banyak sekali difabel yang berpotensi untuk bekerja di luar. Harapan saya perusahaan-perusahaan bisa menerima difabel tidak hanya yang disiplin tapi juga yang beretika. Saya sangat mensupport perusahaan untuk bisa berkembang bersama difabel.